Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata 4. Oke, alhamdulillah kita masih bisa memberikan informasi sampai saat ini. Mudah-mudahan semua sehat dan dapat keberkahan selalu. Amin. Amin. Oke, kita sekarang berada di kantor Kormi yang berada di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, bersama dengan Ibu Inspiratif Wiwi Hargono, mata 4. Oke, kita sedang bersama dengan Bu Wiwi Hargono. Salam sehat, Bu. Salam sehat. Bugar gembira luar biasa. Luar biasa. Bu, kita pengen bahas karena Ibu perempuan. Saya coba pengen tahu, kita bikin tema tentang kebebasan berpikir perempuan. Kebebasan berpikir perempuan nih, kalau pandangan orang kan beda-beda nih, Bu. Nah, kalau menurut Bu Wiwi gimana? Sebetulnya yang namanya pandangan orang berbeda itu sesuatu yang biasa, dan memang harus ada trigger. Perbedaan itu dijadikan sebagai banyak peluang untuk kita belajar, karena nggak bisa juga kita memaksakan pemikiran kita yang paling benar, gitu. Karena mungkin kita merasa itu benar karena tahap pembelajaran kita baru sampai di situ. Sementara ada orang lain yang mungkin pemikirannya lebih maju dan lain-lain. Nah, sekarang kalau menurut saya bagaimana kebebasan berpikir perempuan saat ini, ya ayo kita perempuan ini dituntut untuk terus belajar sehingga memiliki pemikiran yang luas, yang panjang, yang ujungnya tadi bijaksana, kan gitu ya. Jadi kalau perempuan yang nggak mau belajar, artinya dia tidak mau mengolah pikirannya sehingga akan mati. Kalau sudah pikirannya sudah mati, yang ada adalah mati rasa, mati asa atau cinta, ya. Kemudian mati segala-galanya untuk beraktivitas. Jadi buat saya pemikiran itu memang harus terus dikembangkan. Apalagi sekarang udah zaman jauh berbeda dengan zaman kita waktu masih kecil dan lain-lain. Semangat berpikir itu berarti menunjukkan semangat untuk belajar, berarti semangat untuk bisa meraih lagi hal-hal yang besar di masa depan. Siap. Kalau untuk kebebasan itu kan biasanya nih usia berapa sih perempuan mulai berpikir untuk bebas atau apa? Mungkin sebetulnya sangat-sangat tergantung pada faktor pendidikan orang tua. Ada anak-anak yang ketika dia baru berpikir kritis sedikit, orang tua nggak boleh ini kan, sehingga akhirnya mati. Nah, tanpa disadari mengekang kebebasan berpikir tadi. Terus kemudian atau lingkungan, ya, lingkungan. Atau ketika kita sudah menikah, walaupun orang tua udah dididik seperti apa, ketika menikah kita diberi kebebasan ruang berpikir yang sempit oleh pasangan kita, gitu, oleh lingkungan kita. Nah, ini yang membuat harus ada keberanian juga dari diri kita perempuan untuk berani mengungkapkan banyak hal, gitu loh, supaya bahwa kita juga punya hak untuk berpikir, belajar, tetapi di dalam ranah batasan-batasan yang sifatnya juga bisa diterima oleh ketimuran, terus kemudian budaya, adat dan agama pastinya. Tergantung tempatnya ya. Nah, ya jangan sampai kita jangan berkonotasi kebebasan berpikir ini kita bisa melakukan apa saja. Banyak hal yang boleh dilanggar. Gitu. Padahal itu ada batasan-batasan yang membuat sebetulnya bebas berpikir tapi mampu meningkatkan nilai value kita sebagai perempuan. Siap. Ya, memberikan banyak masukan, mengkritisi banyak hal yang sifatnya positif dan rangka membangun. Kalau kita bisa diberi peran aktif, boleh bermasyarakat, tunjukkan itu. Tapi kalau kita di rumah berarti kita pun harus memberikan masukan dan kritisi yang baik buat pasangan dan anak-anak. Karena justru orang-orang terdekat ini kita mampu bicara apa adanya, gitu. Kalau orang lain kita mungkin masih harus menjaga perasaan dan lain-lain. Walaupun di dalam juga harus menjaga, tapi biasanya lebih dominan bicara apa adanya. Kamu salah, kamu benar, kamu ini. Tapi bukan dalam rangka menjudge bahwa dia itu tidak memiliki arti, tetapi dalam rangka
membantu dia bertumbuh lagi menjadi sesuatu yang lebih hebat, baik itu pasangan kita maupun anak-anak kita. Berarti memang saya kan punya istri ya. Iya. Ya kan nggak boleh dikekang-kekang. Oh ya, itu berarti memang kita mungkin dia punya hobi atau punya karya gitu mungkin ya, kita jangan terlalu membatasi. Iya. Ya, jangan, karena begitu kita dibatasi maka dia akan mati tuh. Atau dia tidak punya keberanian lagi untuk ini. Dan saya sih alhamdulillah saya bersama Mas Tri gitu ya. Itu dari dulu justru kadang saya merasa kayaknya saya nggak ini, justru masih kamu bisa, kamu mampu, kamu ini. Jadi justru memberi ruang, membuat saya akhirnya terdorong untuk belajar, mencoba gitu ya. Ketika saya gagal justru dia yang bangkitin gitu loh. Nah hal-hal yang ini, kolaborasi ini sangat dibutuhkan buat kita. Begitu juga ketika pasangan atau masih sedang misalnya ada hal-hal yang merasa ada kendala dan apa, ya saya juga berusaha untuk mensupport dan lain-lain gitu. Bentuk kolaborasi ini yang dibutuhkan supaya ya tadi sikap-sikap pesimistis atau tidak rasa percaya diri terhadap sesuatu untuk memulai sesuatu disupport oleh orang-orang yang emang menyayangi kita untuk maju, bertumbuh. Karena bukan berarti orang yang misalnya ibu tuh baik, ibu tuh ini, ibu itu dia mau mensupport kita 100% atau senang ketika kita menjadi seseorang yang bernilai value tinggi gitu loh. Tapi orang-orang terdekat itu justru kadang memang hanya orang-orang tertentu gitu yang menurut saya yang akan senang melihat kita menjadi orang-orang yang maju. Siap. Tapi kalau untuk ini kita positif ya berpikirnya ya, jangan, karena kalau batas dalam rumah tangga emang ada, karena uang dapur pun ada batasnya. Nanti kalau nggak dibatasin bahaya juga, Bu. Ngeri. Nah kalau untuk kebebasan berpikir perempuan nih, pengaruh nggak ke pemberdayaannya dia nih? Ya, misalnya si istri butuh pemberdayaan juga, misalnya butuh pemasukan income atau gimana, itu gimana Bun kalau dalam hal itu? Oh iya kan artinya gini loh, dengan dia berpikir berarti kebebasan berpikir berarti dia ada ide, ada daya kreativitas, bagaimana dia meningkatkan dirinya, apalagi kalau dihubungkan dengan pendapatan keluarga. Karena kan saya melakukan penelitian 4 keberdayaan tadi, satu berdaya secara ekonomi, spiritual, psikologi dan ideologi. Ya kan secara ekonomi ini kan harus dimulai dari pemikiran. Saya ini punyanya apa ya, kemampuan saya apa ya, saya harus belajar apa ya supaya saya memiliki nilai jual sehingga saya bisa memberikan pendapatan buat keluarga. Biasanya himpitan hidup itu membuat kita lebih berpikir kreatif. Satu contoh, dulu saya tuh menikah dengan seorang Tri Adianto, ASN dengan gaji 286. Sementara saya bekerja di Jakarta, masih bekerja di Bandar Lampung. Saya harus bagaimana mencukupi kehidupan, kemudian saya juga harus bertemu dengan pasangan. Bagaimana caranya? Akhirnya kita tuh berpikirnya gimana ya, saya lihat potensi di Bandar Lampung, ada ikan asin banyak, kita bawa ke Jakarta. Ini kan peluang-peluang itu pemikiran kan, membaca peluang itu dimulai dari pemikiran dan ide gitu. Kemudian kita mau kerja keras, kita mau membuka jaringan dengan banyak hal gitu. Begitu juga di Jakarta, baju itu lebih murah ketimbang di Bandar Lampung, saya bawa kan gitu ya. Nah ini kan sebetulnya menggali potensi yang ada di dalam diri, kemampuan kita berkomunikasi dengan orang gitu kan, bagaimana supaya orang itu mau membeli ini kita gitu kan, tanpa harus kita mengeluarkan modal yang banyak. Karena begitu kita bisa dipercaya sama orang, saya dulu tinggal angkat telepon aja, sekarang modelnya yang terbaru apa ya, tolong kirim ya nanti. Begitu sini bayar, kita bayar tanpa modal banyak loh gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang disebut kebebasan itu bagaimana kita arahkan untuk hal-hal yang positif, kreatif, produktif gitu. Karena aktif juga belum tentu bisa produktif. Banyak kegiatan tapi sia-sia, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif gitu ya. Kalau masih dalam ranah mencari ekonomi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang dalam ranah untuk mengembangkan diri. Memang dia tidak perlu, tapi produktivitasnya dia dalam rangka ya dia berkegiatan itu tadi.
Nah kalau sudah bebas berpikir, terus dia juga bisa memberdayakan diri, itu biasanya kan perempuan di atas lelaki itu ya. Iya. Nah itu gimana tuh Bun? Kan ada juga tuh ya, ini keluhan-keluhan para pria yang ngerasa istrinya lebih iya. Gimana tuh Bun? Itu kan apakah itu banyak. Dan pola pikir apa Ibu Kartini atau seperti itu atau pasti gimana? jauh, pasti itu tidak sejalan dengan dulu niatnya Ibu Kartini ya. Karena Bu Kartini itu bagaimana kalau kita lihat sejarahnya beliau itu kan punya cita-cita yang tinggi. Beliau ingin bersekolah di Jerman, mendapat beasiswa. Pada saat dia sudah mendapatkan itu melalui surat-surat dengan sahabatnya, kemudian ternyata dia harus dilamar, harus menjadi istri ketiga kalau nggak salah, ya seorang bupati pada saat itu kalau kita gambarkan sekarang. Nah, tapi dia kan juga cerdas. Bagaimana dia bisa cita-citanya dia untuk membangun sekolah tanpa dia harus meninggalkan yang namanya perintahnya orang tua. Perintah orang tua itu kan berarti sebetulnya anak kan harus nurut, nggak boleh melawan dan lain-lain. Akhirnya itu bagian negosiasinya seorang Kartini itu kan pemikiran, negosiasi, sehingga dia tetap menikah menuruti apa kata orang tua, tapi cita-cita dia terlaksana dengan suaminya mensupport mendirikan sekolah. Artinya pada saat itu menunjukkan seorang Kartini, perempuan yang punya cita-cita tinggi, pemikiran yang off the box pada zamannya, dia tetap yang namanya adat, kemudian hukum, agama maupun sosial dia jalankan. Sebagai anak dia nurut sama orang tuanya, sebagai suami dia patuh, kan gitu ya. Tapi dia sebagai individu, seorang perempuan yang punya pemikiran, dia juga berstrategi bagaimana cita-citanya tercapai. Nah, harapannya juga perempuan yang sekarang, perempuan sekarang sudah zamannya modern, yang sudah lebih diberi ruang lebih banyak oleh keadaan dan zaman gitu ya. Bukan berarti akhirnya melupakan kodratnya. Makanya saya bilang ada keberdayaan secara ideologi. Sikap, pandangan hidup, norma itu yang baik, itu yang harus dipegang teguh gitu loh. Nggak boleh ikut-ikutan. Kita boleh ikut-ikutan di dalam rangka hal-hal yang positif. Tapi untuk yang negatif, no, itu bukan saya gitu. Itu bukan karakter saya, itu bukan ideologi saya, itu bukan gambaran diri saya. Bahwa saya adalah seorang perempuan yang punya nilai idealisme A, B, C, D dalam rangka apa? Mengembangkan dirinya, mengembangkan keluarganya, ya anak-anak dan suaminya. Karena perempuan itu kalau ibu saya bilang selalu dulu, Wiwi, kamu adalah pendaringan. Ketika pendaringanmu kamu isi beras yang bersih, maka gemuk dan segarlah anak-anak dan suaminya. Ketika pendaringanmu kamu isi dengan air yang kotor, maka kotorlah seluruh isi keluargamu. Jadi saya merasa bahwa saya pendaringan. Saya tampungannya semua. Ma, doain aku mau ujian ya, Ma. Ma, doain aku mau naik pangkat ya, Ma. Ma, doain aku mau A, B, B, B. Ma, doain papa mau ini ya. Ma, doain ini. Ketika tampungan saya bersih, maka doa-doa saya juga akan lebih cepat terangkat oleh Yang Maha Kuasa. Tapi gitu, ketika tampungan saya kotor dengan sikap saya, pikiran saya, karakter saya yang buruk, maka jangan pernah berharap doa saya akan ini. Karena terlalu banyak sekat-sekat yang Allah nggak akan bisa melalui perangkat-perangkat langitnya mengijabah doa-doa kita. Gitu. Itu yang saya pahami dulu ibu saya mengajarkan seperti itu gitu. Jadi saya selalu ingat, oh ya saya pendaringan, jadi saya harus bersih gitu. Siap. Dimulai dari saya sebelum saya membersihkan semua isi-isi di dalam rumah saya. Jadi nggak boleh kebablasan gitu, ide berpikirnya, ide itunya harus dalam koridor-koridor norma itu. Karena contoh-contoh yang dulu, kalau kita menganut yang dulu itu sudah benar kok, sudah baik. Hanya kadang pengaplikasiannya terlalu kreatif gitu ya, sehingga harus ada rem. Dan itu menjaga juga kehormatan rumah tangga tetap ya. Kehormatan keluarga dimulai juga dari istri. Kalau laki-laki nakal, orang masih bisa berpikir itu wajar. Tapi kalau perempuan nakal, itu orang hujatannya jauh lebih besar. Karena memang perempuan itu
sudah terlalu dimuliakan gitu ya sama agama maupun norma sosial. Jadi jangan pernah masuk ke dalam ranah-ranah yang menurut saya akhirnya melanggar nilai value perempuan itu sendiri, kemuliaan itu sendiri gitu. Karena Allah pasti akan murka dan akan lebih dijatuhkan lagi. Mas, luar biasa. Ini pencerahan dari Bu Wiwi Arjuna luar biasa. Ya bismillah, semoga saya juga selalu dalam bimbingan Allah ya. Siap. Untuk terus memperbaiki diri dan belajar. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua belajar terus ya. Iya. Ini berarti pola pikirnya, kebebasan berpikir perempuan ya itu lebih ke cita-citanya, pola pikirnya diperluas ya kan, jangan ada batasan gitu kan ya. Tapi juga jangan sampai cuman hanya mampu berpikir tapi tanpa mampu beraplikasi. Oh iya, mengaplikasikannya. Gitu ya. Mengaplikasikannya. Jadi saya punya cita-cita A, B, C, tapi nggak mampu ya cuman cita-cita aja buat apa, siap. Kan gitu. Kayak saya waktu dulu ketika Bapak menjadi wakil, karena saya sudah berhenti kerja dan tidak terlalu banyak karir, saya punya cita-cita mau sekolah. Bapak sebetulnya awalnya jangan dulu, nanti terlalu ini, kamu terlalu, karena sudah lama tidak bersekolah, karena apa. Jadi saya terus berupaya meyakinkan Bapak bahwa saya punya kemampuan menyelesaikan pendidikan saya. Nah, jadi antara cita-cita dan pemikiran kita wujudkan gitu loh. Dan itu diisi dengan penjelasan ya. Iya, kita buktikan. Iya. Berarti kalau Bu Wiwi mengetahui semua ini karena belajar, dan gimana? Boleh kasih pencerahan ke para perempuan, gimana sih caranya buat seluruh perempuan dimanapun berada, khususnya yang ada Kota Bekasi yang masih terus ingin belajar, bertumbuh, berkembang menjadi sesuatu yang memiliki nilai value yang tinggi. Pastinya selalu kembangkan keinginan untuk mengembangkan diri dengan baik gitu ya. Dimulai dari pemikirannya harus sehat, harus bersih, jangan kekuatan perempuan memang ada di pikiran, tapi pikiran itu kadang bisa membunuh kalau kita tidak mampu mengolah dengan baik. Jadi kita arahkan selalu hal-hal yang negatif ke arah positif. Ambil setiap hikmah dari setiap perjalanan yang menurut kita sulit gitu ya, karena itu sebetulnya sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang hebat. Karena sesuatu yang hebat tidak dimulai dari hal-hal yang menyenangkan, tapi justru dimulai dari hal yang tidak menyenangkan. Tetapi terus temukan lingkungan-lingkungan juga yang memberikan daya dorong atau nilai-nilai kepositifan tadi. Dimulai dari lingkungan-lingkungan yang mensupport pemikiran kita. Jadi lingkungan-lingkungan yang mensupport gerakan-gerakan aktivitas kita dalam rangka mewujudkan pemikiran tadi. Ya, buat seluruh perempuan Kota Bekasi, kalian tuh hebat. Kalian tuh pasti bisa mewujudkan banyak hal, mimpi-mimpi, dimulai dari mimpi pribadi, keluarga, maupun anak-anaknya. Tetapi harus juga kita menunjukkan menjadi perempuan-perempuan yang memiliki nilai kepanutan yang tinggi sehingga bisa dibanggakan oleh anak-anak, diri kita sendiri maupun keluarga. Sukses selalu, jangan lupa bahagia.